Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan satu hal penting yang mesti diperhatikan oleh teman-teman guru yang sudah berjuang untuk mengikuti seleksi tahap 1 P3K Guru 2021 dengan hasil lolos passing grade namun tidak lolos formasi. Nah, oleh karenanya tentunya sampai sekarang teman-teman yang sudah lolos passing grade itu sudah berjuang ya dengan menyampaikan sanggah, dan kemudian sebentar lagi akan disampaikan hasil sanggahnya. Ya, sebagaimana jadwal yang sudah dibuat oleh Panselnas bahwa pada tanggal 29 Oktober itu akan disampaikan hasil sanggahnya melalui portal Guru P3K Kemdikbud.id dan juga melalui portal SSCASN BKN. Nah, sebagaimana yang telah diliput oleh jpnr.com Jakarta, pemerintah mengumumkan jadwal terbaru pelaksanaan seleksi P3K Guru 2021. Ini di tahap 2 ya maksudnya. Nah, proses seleksinya dimulai dengan tahapan pengumuman dan pemilihan formasi pada 1 sampai 4 November 2021. Nah, jadwal terbaru tersebut tertuang dalam pengumuman Dirjen KTK Kemdikbudristek Iwan Syahril bernomor 6184-B-GT.01.00-2021 tertanggal 28 Oktober 2021. Nah, selain bisa terpantau di portal Guru P3K Kemdikbud.id, hasil sanggahan ini juga bisa dilihat di portal SSCASN BKN dengan cara masuk ke akun masing-masing peserta. Nah, lantas bagaimana dengan mekanisme pendaftaran seleksi kompetensi P3K Guru tahap 2? Sekretaris Ditjen GTK Kemdikbudristek Nunuk Suryani mengungkapkan prosesnya sama seperti tahap 1. Peserta mendaftar lewat akun SSCASN BKN. Nah, seterusnya Sekretaris Ditjen GTK menyampaikan titik terang bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade tahap 1 pada seleksi tahap 1 P3K Guru 2021, yang mana bunyinya begini: bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 bisa memilih ikut seleksi atau tidak. Dengan demikian, berarti teman-teman yang sudah lulus passing grade pada tahap 1 itu otomatis lolos pada tahap 2. Nah, pertanyaan, mengapa harus mengikuti seleksi tahap 2? Nah, perhatikan dengan baik ya. Ini wajib dikutip apa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Ditjen GTK. Bagi guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 bisa memilih ikut seleksi atau tidak. Nah, dengan kalimat ini besar harapan bahwa teman-teman yang sudah lulus passing grade tahap 1 itu adalah prioritas wajib lulus pada seleksi tahap 2. Kenapa? Karena ya sudah lulus pada tahap 1. Nah, perhatikan lagi lanjutannya. Bagi yang memilih ikut seleksi bisa memilih formasi. Nah, dalam hal memilih formasi ini teman-teman, ini wajib hati-hati ya. Karena apabila beralih ke formasi lain, maka ada risikonya. Nah, risikonya itu apa? Perhatikan dengan baik. Bagi yang memilih ikut seleksi bisa memilih formasi. Namun, Nunuk menyarankan kalau ingin passing grade tahap 1 masih diperhitungkan, maka ambil formasi dan kelas jabatan sama seperti di awal tahap 1. Atau seperti pada seleksi tahap 1. Nah, tentunya ketika pindah formasi dan kelas jabatan, ya jelas berbeda otomatis passing grade hasil tes P3K tahap 1 tidak diperhitungkan lagi. Nah, jadi untuk ini bagi teman-teman yang sudah puas dengan hasil tahap 1 boleh tidak ikut tes lagi. Nah, pernyataan ini boleh tidak ikut tes lagi asalkan sudah mendaftar pada tahap 2, ya berarti otomatis pada pengumuman hasil seleksi tahap 2 namanya diikut sertakan. Nah,
Bagi guru honorer yang sudah puas dengan hasil tahap 1 boleh tidak ikut tes lagi, tetapi harus tetap mendaftar di tahap 2 agar namanya tetap tercatat sebagai peserta tes P3K Guru tahap 2 Terang Nunuk. Nah, analisa saya pribadi kenapa harus mendaftar pada tahap 2 ini, karena pada tahap 1 dianggap tidak lolos formasi sehingga tidak bisa mendapatkan penempatan atau tidak resmi lulus pada tahap 1. Nah, dengan diberi kesempatan pada tahap 2, wajib untuk mendaftar tahap 2 sehingga namanya juga nanti ikut pada pengumuman tahap 2. Ini perhatian kepada teman-teman ya. Ini khusus yang sudah lolos passing grade tahap 1. Nah, sebagaimana yang telah diumumkan atau jadwal yang telah disampaikan oleh Panselnas atau juga Kemendikbud, bahwa pelaksanaan seleksi tahap 2 itu akan segera dimulai, yang diawali dengan pengumuman hasil Sangga 1 tanggal 29 Oktober 2021. Nah, pengumuman dan pemilihan formasi 1 sampai 4 November. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi tanggal 8 November. Cetak kartu 8 sampai 9 November. Pelaksanaan seleksi 10 sampai 13 November. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 18 November. Masa sanggah 2 19 sampai 21 November. Jawab sanggah 2 atau tanggapan sanggah 21 sampai 27 November 2021. Nah, inilah yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Makanya pada judul video ini saya buat amin amin amin. Artinya aminkan bahwa teman-teman yang sudah lulus pada seleksi tahap 1, artinya sudah lulus passing grade pada tahap 1, otomatis juga bisa lulus pada seleksi tahap 2 P3K Guru 2021. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kiranya informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih.